Halo semuanya para pembelajar, jumpa lagi di For Your Insight Podcast bersama saya Okina dan juga Pastor Evelyn. Halo Pastor Eve, Hai Okina, apakah Pastor Eve berbahagia? berbahagia. Berbahagialah Yes, mereka yang berbahagia di dalam amin. Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berbahagia? Bagi Anda yang belum nonton episode sebelumnya mungkin agak bingung kenapa tiba-tiba saya membuka dengan berbahagia. Karena kita sedang dalam episode, kalau serial, belum tentu nanti selanjutnya kita akan mengucapkan lagi kata berbahagia. Cuman episode-episode baru-baru ini kita mengutip ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus di khotbahnya di bukit. Namun hari ini kita mau menyelesaikan beberapa bagian. Ya. Mbak Serif, kalau sebelumnya, kalau Anda mengikuti, ini adalah ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus, tertulis di Matius pasal yang kelima, dan khotbah Yesus di bukit Matius pasal 5, 6, dan 7. Namun ucapan bahagia ini khusus di pasal yang kelima. Ada 9 ucapan bahagia di sana, kita sudah membahas, mendiskusikan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kali ini kita akan coba melihat dan mendalami bagian yang mana nih Pastor Ivan kita mau coba gali lebih dalam nih? Ayat 9. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini membawa damai ya, bukan pencipta damai. Kalau membawa damai kan peacemaker. Kalau Membawa damai peacemaker Iya, ya. kalau pencipta damai, penjaga Ya, damai, peacekeeper. peacekeeper, ini adalah orang-orang yang penjaga damai itu bukan arti yang positif ya, di sini adalah orang-orang yang tidak mau ada konflik. Ya, Ya, ini kita you don't wanna maunya rock the boat. ya, ini adalah orang-orang yang membawa damai, peacemaker, Mengupayakan. mengupayakan menciptakan kedamaian, dan ini adalah damai dengan definisi yang sesungguhnya. Dan kalau Anda ikuti semua ucapan berbahagia ini cukup kontradiktif, kelihatannya cukup kontradiktif ya, karena antara satu kata dengan kata yang lain kok agak nggak nggak apa ya, nggak sejalan gitu. Berbahagia namun miskin di hadapan Allah dan mereka akan menjadi empunya. Nah kenapa? Karena kita sedang berbicara suatu bentuk kepemerintahan, sistem kepemerintahan sungsang, upside down. Inside out. Inside out, Right. yang kita perlu alami dulu kerajaan tersebut dan kita bisa manifestasikan hasilnya, buahnya, rasanya pada saat kita mengerjakan keluar. Namun kita perlu terima dulu pengerjaan kerajaan Allah di dalam diri kita pada saat kita menerima rajanya masuk dan memerintah hidup kita. Ya, Jadi right. kalau mau tahu lagi lebih dalam dinamikanya, Anda bisa review lagi dari episode-episode sebelumnya. Oke Pastor Rif, kenapa bagian ayat yang ke-9 ini menarik perhatian kita untuk kita bahas? Well, personally, membawa damai itu ya, itu terminologi yang tidak umum. Tidak umum, Ya, khususnya juga bagi audiens of yang course. sedang mendengarkan khotbah ini pada saat itu. Right. Mhm. Karena pemahaman kita mengenai a sense of peace ya adalah pengabaian konflik Mmm, ya. Jadi resiko sekali tuh. Jadi mhm, kalau bisa jangan sampai terjadi benturan-benturan. mmm. And I mean sampai saat ini aja kita akan do anything possible, akan coba melakukan apa saja supaya tidak terjadi konfrontasi, supaya tidak Umumnya seperti terjadi itu ya? konflik.
Itu Umumnya that is seperti ya? very umum dan natural banget gitu ya. Mhm. Nggak ada orang yang make it their life mission to confront injustice. Iya iya. Nggak ada itu yang jadi I mean orang umumnya akan berkata, "Udahlah udahlah udahlah udahlah," gitu Mhm. ya. Tapi ada Ya. aja sih kaum SJW, social justice warrior. Ada aja. Yang kemudian melakukan perjuangannya dan Iya. menggunakan kekuatannya Iya sendiri gitu loh, iya. ya. Nah di sini the idea of membawa damai yang kita mungkin tadi, gunakan istilah peacemaker, Mmm. mmm, menjadi satu ide yang kontroversial Iya, gitu ya. mhm. Mmm, kita sangat kita sangat umum dengan pemikiran peacekeeping. Mhm. Ya, kita yang Jaga udah ada, damai. udah tenang gitu, Iya. don't rock everything gitu loh, Mhm. don't rock anything. Tapi membawa that you calm Mmm. and you bring Mmm. peace gitu kan. Itu menjadi ide yang kontroversial. Mungkin saya tambahkan juga ya Pastor ya, karena kenapa ada damai juga di sini, kita juga perlu lihat bahwa bentuk kerajaan ini tertulis di Roma 14 ayat 17, Yes, the kingdom of God sebab kerajaan is Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, yes, ya. it's a kingdom of peace. A kingdom of peace, that's right. And that kingdom of peace itu datang di dalam kita, Yes. ya. Nah, ada di dalam kita. Ada di dalam kita. Mmm. Kenapa ada dalam kita? Ya, kita mesti lihat di episode sebelumnya Iya. itu ya. Pada saat seseorang lahir baru, you are actually enter in, Mhm. kamu masuk menjadi atau kamu menerima kerajaan damai sejahtera. Mhm. So the peace of God that surpasses all understanding, Rasul Mhm. Paulus katakan, itu memelihara kita, Mmm. ada di dalam kita. Mmm. Ya, hal kerajaan surga bukan mengenai makan dan minum, tetapi mengenai kebenaran, mengenai damai sejahtera, menjadi sukacita, mengenai sukacita di dalam Roh Kudus, Mhm. gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang diupayakan, but it is in us, Mhm. Mhm. ya kan? And again, as it is in us, dia mengerjakan di dalam kita, kita Saya kerjakan kerjakan itu keluar. keluar. Nah, bentuk pengerjaan keluarnya itulah Mmm. kita membawa damai. Mmm. We are carrier of peace, we are making peace, kita kita mengupayakan Mmm. terjadinya shalom, terjadinya damai sejahtera di suatu tempat. Mmm. Nah, I think itu ide yang perlu meresap tuh di dalam Yes. diri kita, Yes. Yes. ya. Mungkin pertanyaan refleksinya adalah setelah kamu menerima kerajaan Allah, Mhm. ya, setelah kamu diperdamaikan, Mhm. kan itu istilahnya kan, Iya. diperdamaikan dengan Allah, Iya. you are being reconciled Yes. with God. Mhm. Apakah kamu menjadi pembawa damai di Mmm. tempat di mana kamu berada? Jadi ciri-cirinya pasti tentu saja dia bukan pembuat keonaran ya. Nggak mungkin Tidak menjadi mungkin dia pembuat membuat keonaran. masalah, ya. Nggak mungkin you creating a war. Iya. Nggak mungkin di lingkungan kamulah pembuat onarnya. Mmm. Kalau ada huru-hara, nah ini udah ketahuan nih siapa nih kira-kira nih yang pembuat onarnya nih. Mhm. Siapa nih kira-kira nih yang Iya. ya enggak, you are the peace man. Mhm. Kamu adalah pusat damai sejahteranya di tempat itu. Pasti akan dicari sebagai orang yang perlu Orang damainya, menertibkan ya. iya, Orang di tempat damainya. itu. Orang damainya gitu, juru Juru damainya, damainya, juru ya. damainya ada di situ. Karena di dalam dirimu ada kerajaan damai sejahtera, gitu ya. Mmm. Mungkin in practical terms, Ya. di Lukas pasal yang ke-10 ya, saya Yes. pernah berbagi dari Lukas pasal yang ke-10. Di situ dikatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, ayat yang ke-5 ya, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Mmm. You speak peace. Mhm. Kenapa kamu mampu speaking peace? Because the peace of God is inside of you. Mhm. Damai sejahtera Allah tuh ada di dalam kamu, and Biasanya therefore you. tapi memang biasanya dari rumah itu banyak konflik ya, Heeh. banyak masalah. Ini tempat pertama yang harus kita bawa damai memang. Iya. Betul, cocok ya. Kita perkatakan Keluarga. damai, Mhm. karena ada damai sejahtera Allah di dalam diri Diri kita. kita. Jadi in practical terms pada saat kita datang ke satu tempat, entah itu ke kantor kita Mhm. atau ke toko tempat kita berdagang, Yes. ya kan. Kita perkatakan damai sejahtera, Mmm. ya. Sama seperti kawan kita salah satu yang baru memulai karir, Mhm. Mhm. dia Mhm. memulai karir barunya Mhm. Mhm. di perusahaan yang baru Mhm. ya, a big company in Sudirman gitu Mhm. kan. Saya nasihati dia, "Kamu masuk di pintu lobi depan, you speak peace. Mmm. Kamu tuh adalah ambassador of peace. Mmm. Kamu adalah utusan damai sejahtera, kamu juru damai, you Yes. speak peace," Yes. gitu loh.
Mungkin kelihatannya, wow, kamu datang di high rise building Building. ya, ini gedung tinggi gini, kamu masuk dari pintu lobi depan, ada tuh power-nya, ada. Mmm. Karena we carry that power of God, ada kuasa Allah di dalam kita. I mean setan-setan dengar loh itu, Mhm mhm ya setan-setan dengar loh, in the spiritual realm, mhm eee, itu impact-nya besar gitu mhm. loh. Jadi di sini secara praktis membawa damai, Ada kamu kuasa dari ada perkataan kita kuasa ya? perkataan kita, kamu Mhm perkatakan damai sejahtera, mhm gitu ya. Lalu dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya, tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi tidak ada ruginya Iya tidak ada dong, ruginya, iya. Ayat memperkatakan 7, shalom. ayat 7, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Mmm. Janganlah berpindah-pindah rumah, Rumah. ya. Jadi ini maknanya gimana? As a Mhm. peacekeeper, ya, kita membawa damai sejahtera, kita mengupayakan damai Mmm. sejahtera. Mmm. Alkitab di sini bilang tinggal, makan, minum, itu bicara mengenai apa sih? Fellowship. Fellowship, Mmm. kita bergaul, we build relationship. Mmm. Karena mengupayakan damai sejahtera itu tidak terjadi Instan. instan seperti itu, ya. Apa namanya, kita juga pernah tahu ya, people don't care how much you know until they know how much you care. Yes. Ya, orang nggak peduli, kamu tuh tahu berapa banyak, Mhm sampai mereka tahu berapa banyak kamu peduli, mhm. kan gitu. Jadi how do they know that you actually care? Mmm. Ya pada saat kamu tinggal makan dan minum, Mhm. you allow yourself Jadi to bagian menjadi dengan mereka, bagian, berada di tengah mereka. You get to mengenal know dan them, dikenal. right, to Iya. know and be known. Ini kan fungsi fellowship-nya Mhm gitu ya. Jadi ini saya ngomong practicality-nya mhm ya. mhm. Berbahagialah kamu yang membawa damai, sebab kamu akan disebut Anak-anak Allah. anak-anak Allah. Jadi Mhm. tahu dari mana bahwa dunia ini, Iya, bahwa kita bapak anak kita adalah Allah. damai, tentu saja anak-anaknya pembawa damai. Tahu dari Iya. mana ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya karena kita membawa damai, kita mengupayakan sejahtera gitu kan. Wow wow, kalau kita semua anak Tuhan membawa damai, Pastor, kota ini adalah kota damai. Kota Yes. damai itu ada salah satu kota di Indonesia juga ya, tapi damai beneran nggak ya kota itu? Right. Eee, Nah, jadi tinggal, makan, minum itu artinya fellowshipping. iya, Fellowshipping, dengan mereka ya, to get to know and to be known, mhm ya kan. Sampai orang tahu bahwa kita benar-benar genuinely mhm peduli mhm, gitu ya. Sometimes orang banyak membypass ini, mmm, ya. Kita langsung aja, speak the word gitu ya, mau langsung khotbahin orang, langsung mmm, menggurui gitu kan ya. mmm, Sebaiknya sih jangan ya. mhm mhm, Salah seorang hamba Tuhan as a classic writer, dia katakan bahwa, preach the word, preach hard, kalau perlu pakai kata-kata. mmm, Wow, waktu saya baru dengar, quote itu, loh emang khotbahnya pakai apaan gitu ya. pakai perbuatan ya, Iyalah, preach hard, preach the word and preach it hard. kalau perlu baru Kalau pakai perlu pakai kata-kata, kata-kata. Loh berarti pakai apa dong? mhm, Sebenarnya we are preaching, ya we are declaring by the action, yes, gitu kan. Dan orang perlu tahu itu semua by looking at how, dengan melihat bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menjadi seorang kawan, mmm, bagaimana kita menjadi seorang pegawai kalau kita pegawai, bagaimana kita pasangan, menjadi seorang pasangan, ayah, menjadi ibu, kakak, menjadi mhm, adik, menjadi orang tua, mmm, menjadi anak, mhm, ya kan, menjadi tetangga, mmm, ya dengan begitu gitu mmm, loh. Itu yang namanya tinggallah makan dan minum. yes You are fellowshipping, yes, izinkan orang tahu, izinkan orang mengecap, mmm, ya kan, eee, the quality of life atau mmm, kehidupan kita yes gitu loh. Nah itu langkah praktis kedua. yes, Lalu kemudian, yang kedelapan, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota kamu diterima, oke, makan dan makanlah apa yang dihidangkan, ini masih dalam fungsi fellowship iya ya, 7, fellowship, 8. Lalu yang kesembilan, dan sembuhkanlah orang-orang sakit sakit yang ada di yang situ, ada di situ. Ini mmm, maksudnya apa? mmm, Practicality yang ketiga adalah, menyembuhkan orang sakit. Nomor satu ya, how do you even know bahwa ada orang sakit situ kalau kamu nggak fellowship, mmm, ya. Bagaimana kamu tahu di situ bahwa dia, menghadapi tekanan mental, mmm, bahwa dia mengalami gangguan ansietas, mmm, bahwa ada kemelut-kemelut kehidupan, bahwa ada masalah dalam perkawinan, bahwa ada masalah dalam relasi orang tua dan anak. How do you get to know that kalau tidak fellowship, mmm, ya?
Jadi, pemahaman untuk menyembuhkan because akhirnya kau tahu bahwa ada felt need, Yes, ada kebutuhan kebutuhan yang yang dirasakan. dirasakan, gitu kan. Kita akhirnya ketemukan. Jadi memang waktu kita fellowship ya, poin yang kedua tadi, yang ketiga ini akan kemudian terungkap Mmm, bahwa ada felt need mhm, and you are there untuk bisa, menyembuhkannya mmm, atau kamu ada di sana untuk bisa menjawab mhm, ya, to bring solution mhm, kepada felt need tersebut, yes. ya. Sembuhkanlah yang sakit, Mhm mhm ya. mhm. Kalau ada yang sakit ya tumpang tangan, doakan gitu kan. Akhirnya kan aksesnya kebuka, Mhm, ya. Atau kalau dia butuh, kata-kata yang menyemangati, give them encouragement words gitu, mhm, kata-kata yang menguatkan, yang menyemangati, yang menasehati, ya. Itu sampaikan. mhm, Nah itu tingkatan practicality yang ketiga, mhm, felt need, answering the felt need. mhm, Apakah felt need itu ultimate need? Orang juga bahkan nggak tahu bahwa dia punya the ultimate need, betul. ya. Yang sering kali muncul itu yang terungkapnya itu adalah felt need-nya. Mhm, Tapi kan kita kepingin mau langsung langsung hadir memberitakan, enggak mhm. lah. Itu masuk ke poin yang keempat. Jadi dalam tingkatan practicality-nya Mmm, yang keempat, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan kerajaan Allah Allah sudah sudah dekat dekat padamu. padamu. Dan finally number four, you get to share. Kita akhirnya bisa berbagi mengenai kerajaan Allah. Mmm, Tapi jangan di-skip nih, mhm, ya ujuk-ujuk langsung, "Baca Alkitab nggak lo?" mmm, Atau ujuk-ujuk langsung, "Bertobatlah." mhm, Kan nggak bisa mhm gitu mhm, ya. I mean, kita perlu berfellowship, kita perlu bergaul, mhm, ya kan. Lalu kemudian hadir dan menemukan apa felt need, mhm. sebelum akhirnya kita, eee, menghadirkan berita keselamatan. Jadi tadi langkah-langkah menjadi seorang peacemaker Iya, atau utusan damai, kalau Anda bisa review lagi yang pertama, perkatakanlah damai sejahtera di manapun Anda. Kalau Anda lihat ini konteksnya Lukas 10 ini Yesus mengutus 70 murid. Jadi ini memang dalam bentuk kesadaran bahwa kita adalah seseorang utusan. iya. Namun ini lebih spesifik lagi adalah utusan damai sejahtera karena kita perlu mengupayakan kedamaian atau kesejahteraan di tempat di mana kita dipercayakan, diutus oleh Tuhan. Apakah itu keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, selalu ada kebutuhan yang bisa kebutuhan akan kedamaian. Saya rasa semua orang butuh damai sejahtera ya, Right, Pastor ya. yes, Itu adalah yes. kebutuhan umum. Itu adalah kebutuhan yang dicari oleh orang pada saat ini. Apalagi tingkat ansietas dan depresi sangat tinggi sekali pada saat ini. Mhm. Dan kita yang membawa damai sejahtera dalam diri kita adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kita temui. Jadi yang pertama, ucapkanlah damai sejahtera setiap Anda datang ke kantor, setiap Anda datang ke rumah, datang ke tempat keluarga, bertemu dengan teman, lokasi-lokasi dimanapun Anda diutus oleh Tuhan. Dan ingat Anda adalah orang utusan, jadi dimanapun Anda saat ini dipercayakan itu bukan sembarangan Tuhan taruh, itu adalah ada assignment di sana. Perkatakan, lalu Anda perlu membangun relasi. Dan membangun relasi ini tidak membutuhkan personality atau kepribadian tertentu. Semua kita bisa berelasi, jangan sampai kita mengisolasi diri hanya fokus dengan pekerjaan atau hanya fokus pada diri sendiri, "Hello hello hello, Anda punya damai sejahtera, Anda perlu menunjukkan damai sejahtera yang Anda miliki. Anda perlu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Anda yang perlu mengenal Anda ada di tengah-tengah mereka. Iya. Lalu masuk lagi lebih dalam, Anda lihat apakah ada kebutuhan yang sedang dirasakan yang tadi Pastor Is sudah sampaikan. Orang-orang dekat Anda itu sedang membutuhkan apa. Dan pada saat Anda sudah bisa mengenal dan bisa menjawab kebutuhan mereka, Anda bisa menghadirkan kebutuhan yang paling ultimate, yang paling tinggi yang dibutuhkan oleh setiap orang, yaitu kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Mereka butuh juru selamat, mereka butuh Tuhan People need the penyelamat. Lord, yeah, Yes, mereka butuh damai sejahtera yang right. sesungguhnya. Disitulah Anda benar-benar mempraktekkan sebagai seorang peacemaker. Saya tambahkan ya Ki Mhm, ya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka mhm, akan disebut, anak-anak Allah. siapa yang menyebut mereka anak-anak Allah? Mmm, Who is saying that? Wow, kamu anak Allah ya. mmm, Artinya kan they would be recognized yes, mereka akan dikenal sebagai sebagai anak-anak anak-anak Allah. Allah. Anak-anak Allah di sini adalah Mhm, huios, anak-anak Allah. yes, Jadi ada 2 kata ya yang digunakan dalam bahasa Greka mengenai anak anak, itu ada teknon, ada huios gitu mhm, ya, dan huios huios itu adalah anak dalam arti di mana
Dia mencerminkan karakteristik Bapaknya. daripada Bapaknya. Mhm. And you know waktu Yesus dinubuatkan di Yesaya pasal yang ke, eee, 9 ya, eee, Yesaya pasal yang ya, ya right, 9 ayat ke-6. dia akan disebut Mhm. sebagai, and you wanna read it? Ya, ini ayat kita kalau biasanya kita Natal ya. Mhm. Oke. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Dan dan namanya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. this Raja Damai. Yes. Dia dia adalah Raja Damai. Mhm. Kalau bahasa Inggrisnya berkata Prince Prince of of Peace. Peace, he's a King of Peace, Mhm. Raja Damai. Kerajaannya adalah kerajaan damai Damai sejahtera. sejahtera, dan anak-anak kerajaan itu Anak-anak akan damai. akan Mhm. being recognized, Mhm. akan disebut orang, akan dikenali orang. Kan di sini katakan namanya akan Mhm. disebut orang. Yes. People recognize him, Mhm. namanya akan disebut orang sebagai Mhm. Raja Damai. Mhm. Di sini dikatakan mereka akan disebut Mhm. anak-anak Allah. Like father, Mhm. like Tan. son. Mhm. Dan cocok ya Pastor, dan kepada anak-anak Allah ini dipercayakan pelayanan pendamaian dan berita pendamaian. Ministry of Reconciliation. Iya, Karena kita sudah jadi damaikan, kalau kamu bilang dirimu itu sekarang mengikut Yesus Kristus, kamu anak tapi Allah, tidak tapi kamu pernah membuat onar, ya, atau bahkan tidak pernah terlibat dalam pelayanan pendamaian. dan kalau datang itu, siap-siap keonaran akan terjadi. Kita mesti tanya, beneran Anak-anak beneran onaran, kamu nih anaknya Raja Damai atau anaknya siapa? pembuat onar. Jadi you know, Ya. this is huios. Mhm. We are being recognized sebagai bagian daripada kerajaan damai itu. Mhm. Kita dikenali bahwa Bapak kita adalah Raja Damai. Karena kita mengupayakan Mhm. peace, kita mengupayakan shalom. Mhm. Kita bertindak aktif Ya. untuk mengupayakan damai Dan sejahtera. anak-anak damai ini tidak bingung dengan tujuannya ya, karena damai itu tidak ada kebingungan di sana. Jadi dia tidak Ya, tidak akan menghadirkan kebingungan juga, right, tidak right, akan right, menghadirkan unclarity juga. Ini ada ciri-ciri yang sangat terlihat dari seseorang yang merupakan anak Allah. Ya, right. mereka akan membawa damai, mereka adalah damai, mereka menciptakan kedamaian, mereka menciptakan ketertiban, mereka mengupayakan ada kesejahteraan dan kedamaian dimanapun mereka berada. Ini powerful sekali ya bagian ini ya, mmm, orang-orang yang jadi pembawa damai. Yes, Ya, yes, yes. karena di mana sih tempat di dunia ini yang tidak ada damai? Yang di mana sih tempat yang di dunia ini yang Tidak membutuhkan tidak membutuhkan damai, kedamaian? yes. Ya jadi, kalau saat ini Anda berada dalam posisi yang sedang bertentangan dengan Tuhan, berilah dirimu didamaikan, ya karena itu adalah pintu masuk yang pertama. Ya, Artinya masih dalam sikap bermusuhan, masih ada pertentangan dengan Tuhan, Anda perlu didamaikan dulu dengan Tuhan. Setelah Anda damaikan, Anda menerima damai, menerima Raja Damai, Anda menjadi anak dari Raja Damai, Anda akhirnya bisa mengerjakan keluar. Itu sudah menjadi natural bahwa dimanapun ada Anda, ada kedamaian, ada ketertiban, ada kesejahteraan, ada kejelasan dimanapun Anda berada. ya, Kalau belum ada ciri-ciri ini dalam Anda perlu berdamai dulu dengan diri Anda dan Tuhan. Supaya menjadi peacemaker itu menjadi sebuah hal yang hal natural. yang natural jadinya. Iya, Dan bagi Anda yang bekerja di kantor ya, di perusahaan, di kampus, di sekolah, jangan lupa dengan tujuan yang mulia ini. Ini adalah assignment yang perlu Anda bawa ke tempat-tempat ini. iya, Karena di tempat-tempat inilah ya, di kantor, kampus, sekolah, banyak sekali orang-orang yang butuh didamaikan. Dan kehadiran Anda di tempat-tempat ini perlu tercicipi, terlihat, dan terasakan. Bahwa bergaul dengan Anda tidak hanya merasa damai, mereka pun juga memperoleh kedamaian. Wah ini saya sih mau banget ya menjadi bagian dari kerajaan ini dan pemerintahan ini. Kalau, mmm, ya ini dibutuhkan sekali, ini dibutuhkan sekali, right, ya right, dibutuhkan sekali. yes, yes. Dan kita masih ada di Matius yang pasal ke-5, jadi Anda semua para pembelajar bisa,
menyimak dan dari pembelajaran-pembelajaran kita, masih ada ucapan-ucapan bahagia yang lain ya, yang kita bisa, take note di sana. Waktu itu Pastor If juga pernah mengajarkan ayat yang ke-10 dan ke-11 ini langsung lebih lebih apa ya istilahnya ya Pastor, karena di sini kelihatan makin meningkat nih ininya, dari situasi yang Anda akan hadapi sebagai orang-orang atau warga kerajaan Allah. Mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran, merekalah empunya kerajaan sorga. Lalu berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan Difitnahkan segala segala yang jahat. yang jahat. Jadi tentu saja pada saat kita bertumbuh lebih dewasa dalam sistem kepemerintahan dari kerajaan sorga ini, tantangan yang kita hadapi tentunya akan semakin semakin terasa. Kita juga mau semakin dirasakan oleh orang-orang bagaimana kerajaan Allah sudah berdampak dalam hidup kita. Ya. Dan di sini saya ada satu ayat yang mungkin saya akan coba bacakan ya, Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Now if I may add on that part Mhm, ya Okina, ini ayat 10, 11, 12 mhm, dari ucapan bahagia, Yesus telah mengatakan ya, menggambarkan, artinya sketsa itu sudah diberikan iya, bahwa akan ada penganiayaan mhm, ya. Jadi untuk orang banyak dan murid-muridnya yang hadir mendengarkan pengajaran tersebut atau hadir mendengarkan khotbah tersebut, mmm, ada penganiayaan nih. mhm, Ya, kamu akan dicela, kamu akan difitnah oleh namaku ya. Jadi there is that persecution will come. mhm. It comes in one package. Mhm, ya Ya, bagi mereka para pendengar ini akan semakin kelihatan waktu kita baca Injil lebih lanjut ke Kisah Para Rasul dan suratan-suratan Rasul of Paulus, mereka course, mengalami, of course. Cuman think about this, sebagai rabbi, mhm, ya, guru yang hadir berkhotbah mengajari, Yesus juga udah berikan warning yang cukup jelas ya. Artinya di dalam, konteks khotbahnya, mhm, dia sampaikan bahwa akan ada penganiayaan, penganiayaan. Nah, kita tarik itu kepada zaman modern saat ini. Ya tadi kamu mengutip Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 bahwa mhm, kepadaku diberikan anugerah bukan hanya untuk untuk percaya, percaya tetapi juga menderita. menderita, It come in one package folks. Ya bagi kita yang belajar firman Tuhan mengikut Yesus itu bukan hanya happy honky dorinya mhm. gitu kan, tapi are you prepared? Kita perlu persiapkan pikiran kita bahwa ada penganiayaan, ada Oleh sebab kebenaran, penderitaan oleh karena oleh kebenaran, karena iya kebenaran, bukan karena keonaran yang kita bikin, bukan. Jadi iya, kamu mengupayakan damai sejahtera, tapi mhm, dalam segala upayamu mengupayakan damai sejahtera, mmm, there will be some opposition. yes, And when that opposition comes, lalu kamu dicela, kamu difitnah, nggak kaget-kaget gitu loh. mmm, Nggak kaget-kaget dan kemudian, gentar dan goyah gitu ya. It comes in a in a package package, gitu loh. Jadi ini kata dianiayanya malah diulang 3 kali, ini sis iya, repeated gitu kan. mhm. Dan kita tahu kan di dalam mempelajari firman Tuhan kalau sudah ada pengulangan itu kayak toa tuh, gema Itu tuh, makin lama berarti makin keras, ekstrim ya, ekstrim. semakin Ya. keras, mhm, Jadi mengakhiri ucapan-ucapan bahagia ini, kita tahu ya, jadi ada penganiayaan oleh karena kebenaran, ya. iya, Dianiaya dianiaya dianiaya, tapi ada ke-12 berkatakan difitnahkan, iya, "Bersukacita dan bergembiralah." mhm, Wah ini sukacita di tengah penganiayaan, sukacita di tengah perlakuan yang, melawan arus ya, karena yes, kamu dicela for doing right, for iya, being right, dianiaya, kamu dicela, dianiaya, difitnah, difitnah, dicela, ya. "Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. mmm, Jadi sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. There's mmm, nothing new under the sun." yes, Jadi yes, nggak usah lagi kita, apa ya, berdendang hanya aku dan hanya aku saja yang menderita. Eee, apa, kepadaku telah dianugerahkan tidak hanya untuk percaya tapi juga untuk menderita, menderita. Untuk kita secara legowo. Kalau ada di antara kawan-kawan yang bilang, "Aku sih belum menderita menderita banget," ya prepare your mind, mmm, mungkin it comes, mmm, gitu. Sehingga pada saat itu terjadi,
seperti nasihat dan khotbah Yesus di bukit ini, dia Yes. berkata, "Bersukacitalah dan bergembiralah." Kok bisa begitu ya? Ya nanti kita lihat nasihatnya Yakobus, dia berkata, apa namanya, rejoice, Ya, rejoice. ya, Mhm. bersukacitalah di tengah-tengah pencobaan karena ternyata itu mengerjakan sesuatu di dalam kita. Yes. Ya kan ke sana akhirnya pengajarannya kan? Iya. There's a Itu quality yang akan betul ya dihasilkan. Pastor, Ya, bahwa, pengenalan akan Allah yang penuh itu, kita perlu persiapkan diri kita ada penderitaan juga sih, tapi iya, penderitaannya oleh karena kebenaran. iya. Jadi Oleh karena kita berdiri atas kebenaran, oleh right, karena kita berkata kebenaran, oleh karena kita memilih kebenaran. iya. Penderitaan itu ada. Justru mereka yang memilih untuk tidak mau berkata kebenaran, yang memilih untuk tidak mau atau menjadi peacekeeper, "Enggak lah supaya tidak ada konflik, aku nggak berani Itu ngomong namanya kompromi kebenaran, aku dong. nggak berani Ya, ngomong sama temenku, aku tahu temen aku salah, aku tahu temen aku tidak tepat, aku tahu bosku tidak jujur. Aku tahu orang-orang terdekatku melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi aku memilih untuk nggak kompromi, nggak ngomong. ngomong, lebih baik aku tidak mau menimbulkan keonaran, aku jaga-jaga damai saja, itu kurang tepat, itu kurang kurang cocok. Anda perlu baca lagi ucapan bahagia yang itu sampaikan, ya. Hidup yang bahagia yang disampaikan, yang ditawarkan oleh Yesus adalah bahagia yang kalau kita ikuti semua dan kita hidupi semua yang tertulis di sini. Ya, Dan lihat ada penderitaan di sana. Namun bersukacita dan bergembiralah karena ada upah ya. pada saat kita menderita oleh karena kebenaran. Right, right, right. Wah, Pastor, ini adalah akhir dari ucapan bahagia, tapi belum akhir dari serial ini ya, teman-teman pembelajar semua. Kita akan sambung lagi di episode-episode berikutnya, masih banyak lagi hal-hal Kekayaan, kekayaan dari pengajaran Yesus yang akan semakin disingkapkan ya, kepada kita semua yang memiliki hati murid, yang memiliki hati yang mau belajar, karena hanya kepada murid disingkapkan misteri-misteri dan rahasia-rahasia, ya. right. Untuk orang banyak, mereka hanya takjub, tapi netral. Mhm, Tapi untuk murid, mereka akan menunjukkan ketertarikan untuk menjadi seperti gurunya. ya. Tapi orang banyak, oke, keren pengajarannya, keren yang disampaikan oleh Pastor Eve, tapi nah ada tapinya. Kalau Anda murid, Anda menunjukkan ketertarikan untuk bisa menghidupi, mmm, kualitas-kualitas yang Yesus katakan dari ucapan bahagia. Iya, Oke, jangan lupa Anda boleh share pembelajaran Anda, testimoni testimoni Anda, atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda ingin ajukan, Anda boleh kirimkan kepada kami atau boleh tulis di kolom komen, nanti kita bisa responi di sana. Sampai jumpa di episode berikutnya.